Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan paparan kurikulum pada tahun 1975, 1984, dan 1994. Saya Eka Diana Putri, Prodi BGSD, NPM saya 1786206045. Sejarah kurikulum 1975. Kurikulum 1975 sebagai pengganti kurikulum 1968 menekankan pada tujuan kurikulum 1975 pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Kelebihan kurikulum 1975 menekankan pada pendidikan yang lebih efektif dan efisien dalam hal daya dan waktu, menganut sistem yang senantiasa mengarahkan kepada ketercapaian tujuan yang spesifik, dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku siswa. Di sini, kelebihan kurikulum 1975 yaitu berpacu pada tingkah laku siswa dan penekanan perilaku Pancasila yang diterapkan oleh siswa. Kekurangan kurikulum 1975. A. Terdapat ketidakserasian antara materi kurikulum berbagai bidang studi dengan kemampuan anak didik. Terdapat kesenjangan antara program kurikulum dan pelaksanaan di sekolahnya. Terlalu padatnya isi kurikulum yang harus diajarkan hampir di setiap jenjang. Sejarah kurikulum 1984. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Jadi di sini jadi kurikulum 1984 ini lebih menyempurnakan kurikulum 1975. Siswa di sini sebagai objek untuk pengamatan. Kekurangan dan kelebihan kurikulum 1984. A. Kelebihan kurikulum 1984 CPSA, pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif terlibat secara fisik, mental, intelektual, dan emosional dengan harapan siswa memperoleh pengalaman belajar secara maksimal, baik dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor. B. Kekurangan kurikulum 1984 atau CPSA. A. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. B. Banyaknya sekolah kurang mampu menafsirkan CPSA. Yang terlihat adalah suasana gaduh di ruang kelas lantaran siswa berdiskusi di sana dan di sini, dan tempelan gambar, dan yang menyolok guru tak lagi mengajar model berceramah. Di sini, guru lebih menekankan pembelajaran dengan model berceramah, sedangkan siswa sering tidak mendengarkan atau tidak memperhatikan gurunya berceramah. Kekurangannya. Sejarah kurikulum 1984 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum 1994 berguril lebih pada upaya memadukan kurikulum sebelumnya. Jiwanya ingin mengombinasikan antara kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Antara pendekatan proses kata Mujianto menjelaskan. Kekurangan dan kelebihan kurikulum 1994. B. Kelebihan kurikulum 1994, penggunaan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar baik secara mental, fisik, dan sosial. Jadi di sini siswa lebih aktif dalam belajar, sedangkan guru hanya mengamati atau menilai. Pengajaran dari hal yang konkret ke hal yang abstrak, dari hal yang mudah ke hal yang sulit, dari hal yang sederhana ke hal yang kompleks, yaitu dengan pembelajaran melalui sistem pengalaman yang pernah dia lakukan.
Kekurangan kurikulum 1994. Aspek yang dikedepankan dalam kurikulum 1994 terlalu padat. Konsep pengajarannya satu arah dari guru ke murid, maaf. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.